Halo teman-teman, selamat datang di kelas Java, di mana di sini kita akan bahas tentang Java Reflection. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan Kanedi, saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri ya berbagai konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, teman-teman juga bisa kirim emailnya ke email pribadi saya ya. Oke, sebelum teman-teman belajar tentang Java Reflection, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas Java saya sebelumnya. Ada Java Object Oriented Programming, Apache Maven, dan juga Java Unit Test. Jadi ini yang minimal teman-teman harus kuasai ya. Jadi teman-teman harus sudah paham tentang Object Oriented Programming-nya di Java, build tool Apache Maven, karena kita akan menggunakan Apache Maven, dan juga Unit Test ya. Jadi di sini kita akan cobanya menggunakan Unit Test. Oke, materinya apa saja sih yang akan kita bahas? Ada banyak sekali, kita akan bahas tuntas soal Java Reflection. Jadi ada yang class, reflection, ada fields, ada method, ada property, constructor, array, annotation, parameters type, dan juga masih banyak ya tentang fitur Java Reflection yang akan kita bahas di kelas ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dulu dengan apa itu Java Reflection. Java Reflection itu merupakan fitur di Java di mana diperbolehkan atau misalnya program kita ya ketika dijalankan itu memperbolehkan program Java-nya untuk mempelajari atau bahkan memodifikasi dirinya sendiri. Jadi kan biasanya kalau kita memodifikasi kode program ya biasanya kita bikin dalam bentuk coding gitu ya. Nah ini tidak perlu. Jadi pada saat aplikasinya berjalan atau istilahnya on runtime ya, pada saat runtime ya, waktu berjalan, itu si aplikasinya bahkan bisa memodifikasi dirinya sendiri. Atau bahkan dia juga bisa melihat isi struktur dari dirinya sendiri. Ya. Jadi contohnya misal saja kita bisa melihat struktur sebuah Java class. Ya teman-teman pengen tahu di Java class ini ada metode apa aja, ada field apa aja, ada constructor apa aja gitu ya. Ada annotation apa aja, itu kita bisa lakukan menggunakan Java Reflection. Nah, bahkan Java Reflection ini bisa digunakan untuk memodifikasi istilahnya kode program yang sedang berjalan. Jadi misalnya teman-teman ingin mengubah sebuah objek menggunakan Java Reflection datanya gitu ya, itu bisa. Jadi semuanya bisa dilakukan. Nah, karena saking powerful-nya si fitur Java Reflection ini, banyak sekali framework-framework yang memanfaatkan fitur Java Reflection ini ya. Terutama contohnya framework-framework yang banyak seperti dependency injection, seperti contohnya Spring ya. Framework yang sangat populer di Java itu framework tersebut menggunakan Java Reflection. Jadi fitur Java Reflection ini fitur yang sangat powerful dan di sini kita akan bahas tuntas tentang Java Reflection-nya. Oke, Java Reflection sendiri kalau teman-teman perhatikan kelasnya tidak terlalu banyak ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan itu kelas-kelasnya itu cuma ada di dalam package Java Lang dan juga ada Java Lang Reflect. Jadi ada di dua package ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di Java Lang juga tidak semuanya ya, cuma beberapa saja kalau kita perhatikan di sini. Jadi di sini kan ada banyak ya kelasnya. Yang paling penting tuh ada ini nih, nama kelasnya class ya. Ada class loader, nanti ada lagi yang lain. Jadi tidak semuanya, nanti kita bahas sambil jalan. Ada juga di package ini. Nah, kalau package ini yang fokus membahas tentang Java Reflection. Jadi ini Java Reflection itu ada sejak fitur Java versi 1.1 ya. Jadi udah lama sekali fitur ini. Jadi ini semua kelas-kelas ini lumayan banyak nih ya. Nanti kita akan bahas satu persatu kegunaannya untuk apa. Jadi ini intro tentang Java Reflection. Memang tidak terlalu kompleks ya. Jadi intinya adalah kita ingin mencoba mempelajari kode program kita sendiri pada saat berjalan atau bahkan memodifikasi value kode program kita pada saat berjalan menggunakan Java Reflection. Oke, sebelum kita mulai ya, kita akan buat dulu project terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan Apache Maven ya untuk project manajemennya. Dan agar lebih mudah, biar tidak manual ya membuat projectnya, saya akan menggunakan start.spring.io.
Jadi di sini kita akan buat project-nya. Oke, di sini kita akan menggunakan project-nya tipenya adalah Apache Maven, karena kita sudah terbiasa dengan Apache Maven. Language-nya silakan pilih Java, karena ini kita belajar Java. Lalu ini versi Spring Boot ini lupakan saja, biarkan pakai default-nya karena kita tidak butuh ini. Yang paling penting tuh ininya, ya. Project metadatanya dari si Apache Maven-nya. Untuk grup ID-nya, contohnya saya akan buat nama grup ID-nya Programmer Zaman Now. Artifaknya ini biasanya nama aplikasinya, contohnya di sini belajar Java Reflection. Name-nya saya samakan, description-nya belajar Java Reflection, ya. Lalu di sini package-nya. Package-nya saya akan ganti menjadi Programmer Zaman Now .reflection. Oke, selesai. Packaging-nya biarkan pakai jar. Lalu di sini versi Java-nya. Versi yang long term support itu adalah versi 8 dan 11. Dan saat saya buat videonya ini, yang paling terbaru adalah 16. Jadi saya akan pakai yang paling terbaru ya, yaitu Java 16. Oke, kita generate. Oke, saya save dulu. Saya save di sini. Sudah, kita buka. Oke, belajar Java Reflection, saya akan buka menggunakan IntelliJ IDEA. Kita tunggu sampai project-nya terbuka. Pastikan teman-teman pakai versi JDK yang sesuai ya. Jadi kalau saat ini saya pakainya Java JDK 16, jadi teman-teman juga pastikan pakai JDK yang 16 juga. Atau ya kalau yang terbaru ya silakan pilih yang terbaru. Jadi jangan sampai berbeda. Oke, selesai, sudah terbuka. Ini kodenya masih kosong. Di sini sudah ada JDK 16, saya pakai JDK 16 dan di sini juga sudah ada JUnit-nya. Ya, JUnit versi 5 sudah benar, jadi kita bisa langsung mulai belajar Java Reflection. Sekarang kita bahas tentang kelas terlebih dahulu. Oke, jadi ini bukan kelas Java class ya, beda. Ini memang ada sebuah kelas, namanya itu adalah class. Ya. Jadi dia ada dalam package Java Lang, jadi Java Lang class. Dia adalah generic type ya, dia punya generic type. Jadi, kelas ini merupakan representasi dari reflection untuk Java class. Jadi, saat kita bikin sebuah Java class, itu representasi reflection-nya itu adalah si kelas ini, ya. Atau bahkan interface dan juga enum. Jadi, representasinya sama. Dia itu representasinya adalah Java Lang class. Jadi, tidak ada Java Lang interface atau Java Lang enum, itu tidak ada. Jadi entah itu kita membuat Java class, Java interface, Java enum, representasi reflection-nya itu adalah sebuah Java Lang class. Nah, saat kita membuat Java class atau interface atau juga enum, kadang kita menambahkan yang namanya field, ya, atau juga method. Nah, dengan kemampuan Java Lang class, kita bisa membaca seluruh data member istilahnya tuh. Member tuh entah itu field, metodenya entah metode biasa atau metode constructor gitu ya, yang terdapat di dalam Java class, Java interface, atau Java enum pada saat aplikasinya sudah berjalan. Jadi, biasanya kan kita suka pakai autocomplete ya, kalau misalnya menggunakan IDE, tinggal ketik misalnya nama kelas, nama objeknya titik, lalu otomatis autocomplete-nya semuanya keluar. Nah, kalau kita ketika aplikasinya sudah jalan, kita juga bisa tuh, pengen tahu nih di objek ini ada kelas apa, ada metode apa aja, ada field apa aja, nah kita juga bisa. Detailnya kita bisa baca di sini. Ini adalah dokumentasi kelasnya. Jadi ini adalah kelas, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ada banyak sekali, ya. Lihat, ada banyak banget metode-metodenya. Ada get classes, ya. Ini untuk dapetin semua public class member dari kelas itu. Ada constructor untuk dapetin constructornya. Ada fields untuk dapetin fields-nya, ada methods untuk dapetin methods-nya, ya. Jadi ada banyak banget nih, ya. Oke, kita akan coba sambil praktek nanti. Oke, sekarang pertanyaannya,
gimana cara bikin Java lang class ini? Nah, untuk membuat class reflection ini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan kata kunci class. Jadi titik class setelah nama Java class-nya. Jadi kalau nanti kita bikin sebuah class namanya misalnya product. Jadi teman-teman bisa gunakan product.class seperti itu. Ya. Jadi misalnya person.class atau kalau teman-teman punya namanya interface repository, repository titik class. Jadi seperti itu cara membuatnya. Jadi tidak perlu menggunakan new Java lang class, itu nggak butuh seperti itu. Nah, lalu kalau saya punya enum, contohnya enumnya gender, tinggal gender titik class. Nah, atau ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan string. Jadi misal saja teman-teman nggak tahu kelasnya yang mana. Contohnya inputnya dari user, kan biasanya input user berupa string. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan static method. Namanya adalah forClass. Jadi class titik forClass, di sini stringnya. Nama kelasnya kira-kira apa. Lalu diikuti dengan nama package-nya. Jadi di sini contohnya package-nya com example bla 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 titik nama kelasnya. Ya. Atau kalau teman-teman sudah punya objek, teman-teman pengen bikin kelasnya dari objek yang sudah ada, simple. Di objek itu ada metode yang namanya getClass. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan metode getClass. Ya. Oke, ini contohnya. Kita akan coba dulu sebuah kelas namanya adalah person. Lalu kita buat field-nya, first name dan juga last name. Kita buat constructor, nanti kita buat juga getter dan setternya. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini saya akan hapus dulu. Di sini ada dua kelas. Saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke, di sini saya akan bikin sebuah package baru namanya data. Oke, di data ini kita akan bikin person. Jadi di sini kita buat first name ya. Last name. Lalu kita akan buat konstruktornya. Jadi konstruktor untuk semuanya atau juga konstruktor yang tidak ada. Dan juga jangan lupa kita buatkan getter setternya untuk dua-duanya, first name last name-nya, dan juga saya akan tambahkan toString biar lebih mudah. Nanti ketika di print nanti kelihatan first name dan last name-nya. Oke. Selesai. Next-nya kita akan coba buat kelasnya untuk si person ini. Jadi caranya teman-teman bisa gunakan seperti ini. Person titik class. Nanti dia hasilnya adalah Java reflection class ya. Lalu di sini tipe generiknya adalah person. Atau kalau teman-teman mau dari sebuah string, teman-teman bisa gunakan gini. Class titik for name, lalu di sini nama package-nya, lalu di sini nama kelasnya. Cuma kalau ini dia jadinya adalah tanda tanya ya. Nah ini nggak masalah sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu nama kelas yang exactnya apa. Kita cuma dari string aja. Jadinya seperti ini. Atau nanti ada juga bikin objek person lalu tinggal objeknya titik getClass. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat sebuah unit test baru. Namanya adalah class test. Kita akan buat tes. Jadi test create class. Jadi yang pertama teman-teman bisa gunakan nama kelasnya, contohnya di sini person ya. Tinggal titik class. Nah, jadinya seperti ini. Ini person kelas 1 misalnya. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini. Atau teman-teman bisa gunakan person titik class titik for name ya. Lalu di sini tinggal masukkan class name-nya, dimulai dari nama package-nya. Programmer zaman now titik reflection titik person. Nah, seperti ini. Ini hasilnya juga class ya. Cuma di sini bisa terjadi error ya. Throw exception-nya apa? Throw exception-nya itu adalah ini, class not found. Kenapa? Karena kalau teman-teman sampai salah, contohnya di sini tidak ada kelasnya ya, dia otomatis jadi throw exception ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah caranya. Teman-teman bisa buat person, misalnya sudah ada nih objek personnya gitu ya. Kita punya nih. Nah, teman-teman bisa gunakan person titik get class. Ini juga bisa. Nah, ini person class yang ketiga. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi ada 3 cara teman-teman membuat kelas. Jadi bisa seperti ini ya.
Seperti ini dan juga seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang metode yang ada di dalam kelas. Jadi kelas itu memiliki banyak sekali metode ya. Metodenya tadi yang seperti saya bilang, dia bisa digunakan untuk mendapatkan methods gitu ya. Jadi metode-metode apa aja sih ada di dalam sebuah kelas? Nah, kita bisa gunakan ya. Ada juga fields ya. Kalau kita pengen tahu ada fields apa aja sih gitu ya. Ada juga constructor, ada annotation, teman-teman bisa dapetin superclass-nya siapa, interface-nya apa gitu ya, dan lain-lain. Semua detailnya teman-teman bisa baca di Javadoc ini. Jadi saya sarankan teman-teman harus familiar ya dengan membaca Javadoc. Kalau misalnya pengen jadi programmer Java yang bagus lah istilahnya. Jadi di sini ada banyak sekali ya, ada get annotation kalau teman-teman pengen dapetin anotasi yang ada di dalam kelasnya gitu ya. Jadi banyak banget. Kita nanti akan coba. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kita kalau lihat kita bisa get superclass untuk dapetin superclassnya itu siapa sih gitu ya. Nah, walaupun teman-teman tidak deklarasikan superclassnya, secara default kan di Java itu selalu dia superclassnya adalah objek ya. Jadi pasti nanti dia kelasnya adalah objek. Habis itu ada get interfaces, kalau dia apakah dia implement interface atau enggak. Kalau enggak berarti ya otomatis kosong gitu ya. Lalu ada get declare constructor. Jadi ada get constructor, ada get declare constructor. Kalau get constructor itu cuma dapetin yang public constructor. Kalau declare itu artinya entah itu public, protected, private, dia dapat semua ya. Termasuk yang declare methods atau declare fields. Oke, harusnya ini declare fields. Get modifier, kalau teman-teman pengen tahu misalnya dia itu kelasnya public, private gitu ya, final kah, dan yang lain-lain. Ada get package, kalau teman-teman pengen tahu package-nya apa sih, kelas version ini contohnya. Atau get name untuk nama kelasnya. Ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita buat tes class method. Oke, kita buat dulu kelasnya, person class. Jadi di sini kita bisa person class titik get superclass. Kalau teman-teman pengen tahu superclassnya siapa. Habis itu get interfaces. Kalau teman-teman pengen tahu interface-nya siapa aja gitu ya. Nah, ini saya akan tambahkan arrays to string ya, biar nanti kelihatannya biar enak. Oke, selanjutnya ada get declare constructor. Kalau teman-teman pengen tahu dia punya konstruktornya apa aja. Lalu ada get declare methods. Kalau teman-teman pengen tahu methods-nya apa aja. Get declare fields. Kalau teman-teman pengen tahu fields-nya apa aja. Lalu get modifier. Modifier itu apakah dia public, private gitu ya. Nanti kita bisa lihat. Lalu di sini banyak sih ya. Teman-teman bisa lihat satu persatu gitu ya. Nah, get package contohnya. Dan yang terakhir, get name. Ya. Ada name, ada simple name. Kalau name, dia akan plus package-nya. Kalau misalnya simple name, dia cuma ada nama kelasnya, tidak ada nama package-nya. Ya. Jadi seperti ini, kalau teman-teman pengen tahu kelas version ini detailnya, dia punya apa aja gitu ya. Oke, kita coba running unit test-nya. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih. Jadi superclass-nya dia adalah objek ya. Jadi sebuah kelas namanya javalang object. Lalu interface-nya dia kosong ya. Kenapa? Karena memang dia tidak punya interface. Jadi kita tidak implement interface apapun. Lalu get declare constructor-nya di sini kalau teman-teman perhatikan ada constructor ini, person kosong ya. Ada constructor ini nih yang parameternya 2. Nanti untuk detail gimana detail constructor kita bahas di chapter tersendiri. Termasuk yang method ini ada toString ya, ada get first name dan yang lain-lain, banyak. Kalau fields-nya ada yang private first name, ada private last name ya. Jadi ada 2. Lalu di sini modifier-nya 1. Nah, ini maksudnya apa modifier-nya 1? Kenapa tidak public, private gitu ya? Nanti kita bahas di chapter tersendiri. Lalu di sini ada get package. Nah, ini package-nya ini ya. Lalu di sini ada get name. Nah, get name-nya itu package diikuti dengan nama kelasnya. Kalau get simple name, itu nama kelasnya saja. Jadi seperti ini, kalau teman-teman pengen lihat detail dari sebuah kelas, isinya ada apa aja. Ya teman-teman cukup lihat kelasnya gitu ya. Nanti teman-teman silakan gunakan kelas method ini.
isinya apa aja. Sekarang kita bahas tentang field. Field merupakan representasi dari Java field yang terdapat di dalam sebuah kelas ya, atau Java class. Nah, untuk mendapatkan public field, kita bisa menggunakan metode yang namanya getFields. Atau kalau teman-teman ingin dapat semua fields ya, semua possibility-nya, entah itu private, public, protected, atau default, kita bisa menggunakan yang namanya getDeclaredFields. Jadi teman-teman getFields untuk public saja, getDeclaredFields itu untuk yang semuanya. Atau kita juga bisa mendapatkan field berdasarkan nama fieldnya. Jadi teman-teman udah tahu nih nama fieldnya apa, kita pengen dapetin. Teman-teman bisa gunakan getField kalau dia public, atau getDeclaredField di sini namanya apa. Kalau dia nggak cuma public ya. Nah, field sama seperti kelas. Dia memiliki banyak sekali metode yang bisa kita gunakan untuk melihat detail dari field tersebut. Karena kan di Java itu field itu ada tipe data, ada nama fieldnya, apakah dia punya annotation gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat detailnya di kelas field ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini adalah field ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini ini adalah representasi dari field reflection ya. Jadi di sini ada banyak banget nih ya. Ada banyak sekali metode ya. Nanti kita akan coba satu persatu. Oke, jadi kita sekarang coba ya. Jadi kita sebelumnya kan sudah buat class person. Kita akan coba getDeclaredFields. Artinya kita akan mendapatkan semua fields ya. Jadi yang sebelumnya berarti ada first name dan juga ada last name. Kita akan coba ya. Kita print getName, field getName. Artinya kita lihat nama fieldnya apa. Habis itu field titik getType. GetType itu berarti kita dapatkan tipe data fieldnya. Ini getType itu returnnya adalah array lagi. Bukan array, kelas lagi. Nah, tinggal getName kalau teman-teman pengen tahu nama si tipe datanya. Oke, kita akan coba. Saya akan bikin unit test baru, namanya adalah field test. Oke, jadi kita akan coba tes getFields ya. Jadi person titik class, kita buat dulu variabelnya. Jadi tinggal person getDeclaredFields kalau pengen semuanya. Jadi ini dapetin fields-nya, lalu kita akan coba lakukan perulangan di sini. Jadi teman-teman kalau pengen dapetin gitu ya, fields titik getName. Dapetin name-nya. Kita pengen tahu tipenya, fields getType ya. Jadi getType itu balikannya adalah kelas lagi ya. Kenapa kelas ya? Karena kan tipe data kelas. Gimana kalau dia bukan tipe data yang objek, misalnya primitif. Nanti dia otomatis dikonversi menjadi tipe data kelasnya. Jadi kalau integer primitif, dia jadi integer yang kelasnya gitu ya. Kalau boolean primitif, dia menjadi boolean yang kelasnya. Oke, getType titik getName. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya ada dua nih fieldnya, first name dan juga last name ya. Di sini ada Java long string dan di sini juga ada Java long string. Jadi tipenya first name dan last name itu tipenya adalah string dan string. Jadi seperti ini kalau teman-teman pengen tahu nih detail dari si kelas ini, field ini, tipe datanya apa, namanya juga apa. Oke, nah sekarang kan kita sudah tahu ya gimana caranya mengambil data field. Nah, field juga dia punya kemampuan untuk mengambil atau mengubah field dari sebuah objek yang sudah ada. Jadi kita seakan-akan punya fieldnya nih. Nah, teman-teman misalnya ada objeknya, teman-teman pengen ambil field tersebut dari objek yang ada. Nah, itu kita bisa gunakan field juga. Jadi misal kita sudah punya field ya, lalu kita memiliki objek misalnya person 1. Lalu kita ingin mengambil nilai field tersebut, atau teman-teman mau mengubahnya. Nah, kita bisa menggunakan metode namanya set field-nya apa gitu ya, atau get field, tipe datanya apa. Ya, kita akan coba contohnya. Jadi contohnya di sini. Jadi teman-teman kalau perhatikan di sini kita punya objek person ya, di sini ada objek person. Lalu kita bikin sebuah kelas reflection-nya. Lalu teman-teman ambil field getDeclaredField namanya first name. Jadi kita ngambil field-nya dulu dari sebuah kelas. Lalu di sini secara default karena field ini kita kalau teman-teman lihat sebelumnya field-nya kan private ya. Private itu secara default dia tidak bisa diambil datanya.
Ya, teman-teman harus mengubah dulu field-nya dari yang tadinya private menjadi accessible atau bisa diakses. Ya, teman-teman di sini field-nya diganti first name titik set accessible true ya. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa lakukan nih dari field first name titik get, kita mau ngambil field first name dari objeknya mana nih? Objeknya person ini. Seperti itu. Ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat unit test baru namanya test get field ya. Get field value lebih tepatnya. Jadi misalnya kita punya person. Person titik class. Lalu kita punya field namanya adalah field first name gitu ya. Sama dengan person class get declare field first name. Oke, ini bisa error ya kalau fieldnya tidak ada, kita throw exception di sini. Oke, jadi selanjutnya di sini teman-teman akan punya field namanya first name ya. Ini berasal dari objek si person. Jadi teman-teman bisa gunakan titik get untuk mendapatkan datanya kira-kira apa. Kalau tipe datanya objek, teman-teman pakainya get. Kalau tipe datanya primitif, teman-teman bisa gunakan misalnya get integer, get boolean, itu bisa ya. Tapi karena di sini tipe datanya objek yaitu string, jadi kita pakainya get saja. Ya teman-teman get, silakan di sini objek yang mau teman-teman ambil datanya itu apa. Jadi di sini contohnya kita buat nih person 1 sama dengan new person Eko Kurniawan. Kan biasanya kan kalau kita mau ngambil first name-nya tinggal person 1 titik get first name ya. Nah, ini kalau teman-teman tidak menggunakan field reflection. Kalau menggunakan field reflection, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Field-nya first name ya, fieldnya, titik get, lalu ambil dari person 1. Seperti ini. Ini hasilnya adalah var object value, misalnya, atau result deh. Nah, ini balikannya kenapa objek? Karena get itu kan dia dapatnya objek ya. Jadi kalau teman-teman mau konversi menjadi string, teman-teman silakan lakukan konversi di sini. Ini juga bisa error ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan exception kalau misalnya tidak bisa diakses. Oke, ini kita konversi menjadi string kalau teman-teman mau. Nah, ini otomatis kalau teman-teman perhatikan, kita print out resultnya ya. Harusnya resultnya adalah echo ya. Kalau kita coba running, nah ini error, illegal access ya. Kenapa? Karena tidak bisa diakses karena dia adalah private. Jadi biar bisa diakses, si field first name tersebut kita set accessible-nya menjadi true. Agar bisa diakses. Sekarang kita coba running lagi. Nah, dia keluar echo. Jadi kalau di sini teman-teman punya lagi, contohnya person 2 sama dengan new person, Budi. Lalu kita coba string result 2 sama dengan first name titik get dari person 2 sekarang ya. Jadi kita ngambil first name dari person 2. Ini kita konversi menjadi string, kita print out result yang 2. Ini seharusnya dapatnya yang Budi. Nah, lihat. Jadi dari reflection, jadi field reflection ini kita bisa ngambil value dari sini. Tapi pastikan harus punya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin declare field-nya, misalnya field-nya apa, lalu teman-teman ngambil ke objek yang tidak punya field-nya, itu otomatis terjadi error gitu ya. Jadi seperti ini kalau teman-teman pengen ngambil sebuah value dari objek ya menggunakan reflection field. Untuk mengubah juga bisa. Kalau untuk mengubah teman-teman gunakan metodenya namanya set. Set, parameter pertama adalah objek yang mau diubah, parameter kedua adalah value-nya. Value yang barunya itu apa? Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan copy paste yang ini ya. Kita akan ganti test set field value. Jadi ini sudah punya, ini kita punya person, lalu kita pengen ganti misalnya first name-nya. Jadi teman-teman gunakan first name titik set. Objeknya apa? Person 1 ya. Nah, value-nya apa? Misalnya value-nya menjadi Joko. Seperti ini. Jadi ini seakan-akan kita melakukan seperti ini. Person 1 titik set first name Joko. Nah, seakan-akan kita melakukan seperti ini ya. Tapi kita menggunakan field reflection. Nah, hasilnya kita cek, pastikan ini sudah berubah menjadi Joko ya. Oke, kita coba yang ini sekarang.
Jadi ini gunakan first name titik set person 2. Objek barunya misalnya Tono. Jadi ini seakan-akan kita melakukan person 2 titik set first name Tono seperti ini. Oke, kita coba person 2 titik get first name. Oke, kita coba hasilnya, kita lihat. Nah, lihat ini sudah berubah menjadi Joko dan ini sudah berubah menjadi Tono. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Cuma yang perlu diperhatikan adalah hati-hati kalau teman-teman sampai salah memasukkan tipe data. Jadi kalau di sini teman-teman coba masukkan tipe datanya new date contohnya, atau boolean saja gitu ya, true gitu ya. Nah, di sini tidak terjadi error ya, karena memang parameternya adalah objek ya. Tapi kalau teman-teman nanti running, dia otomatis error. Errornya adalah illegal argument exception. Jadi fieldnya itu adalah string. Teman-teman coba masukin boolean, itu nggak bisa ya. Jadi hati-hati. Jadi seperti ini tentang Java Reflection Field ya. Jadi teman-teman bisa ambil fieldnya, habis itu pengen mengubah data atau misalnya mengambil data menggunakan field reflection, itu juga bisa teman-teman lakukan. Sekarang kita bahas tentang method. Selain field, kita juga bisa mendapatkan method ya yang tersedia di dalam kelas. Nah, cara mendapatkannya pun sama seperti field. Jadi kalau field itu pakainya get fields atau misalnya get declare fields. Kalau untuk method ya pakainya berarti get methods atau get declare methods. Atau kalau teman-teman mau dapetin method berdasarkan namanya, tinggal get method namanya apa. Atau get declare method namanya apa. Kalau metodenya dia ada parameternya, teman-teman harus sebutkan nanti tipe parameternya apa aja ya. Nanti kita bahas lebih detail tentang chapter parameter. Nah, metode pun banyak sekali ya metode yang ada di dalam objek si Java Lang Reflect method ini ya. Teman-teman bisa lihat ya di kelas ini nih. Jadi di sini teman-teman bisa, misalnya teman-teman pengen dapetin return value-nya apa gitu ya. Nama metodenya apa, apakah ada annotation atau tidak, parameternya apa aja gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa dapatkan di si Java Lang Reflect method ini. Jadi detailnya kalau teman-teman perhatikan di sini, ini banyak banget ya metodenya di sini. Teman-teman bisa nanti coba satu persatu. Oke, jadi ini contohnya misalnya. Jadi kan kalau kita perhatikan di kelas person itu banyak sekali metodenya ya. Nah, kita akan coba ambil semua metodenya. Lalu kita akan coba print detailnya seperti apa ya. Jadi dia nama metodenya apa, return value-nya apa, parametersnya apa, apakah dia punya exception atau tidak gitu ya. Kan kadang-kadang ketika bikin method kita bisa declare throw exception. Nah, teman-teman juga bisa dapetin exception-nya apa aja. Jadi ini beneran seperti nge-breakdown isi dari sebuah metodenya. Oke, kita akan buat unit test baru namanya method test. Test get method. Oke, jadi teman-teman bisa gunakan nama kelasnya titik get declare methods kalau teman-teman pengen dapetin semuanya. Oke, kita akan coba iterate semuanya. Kita akan coba print out method titik get name-nya apa, lalu get return type-nya ya. Return type-nya kalau teman-teman perhatikan dia return-nya adalah kelas lagi ya, karena kelas lagi. Gimana dengan void? Void juga ada representasinya yaitu void. Nah, ini Java Lang void. Ini representasi dari void ya. Jadi tidak usah khawatir kok ada return type-nya gimana dengan void gitu ya. Void juga ada representasi Java kelasnya. Oke, kita akan coba print out yang methods get parameter types-nya. Jadi teman-teman pengen tahu nih ada tipe parametersnya apa aja. Nah, ini kan array ya. Balikannya array. Kenapa? Karena mungkin bisa lebih dari satu. Oke, kita jadikan array. Lalu kita print out method get exception types-nya. Kalau dia punya exception misalnya. Kalau tidak ada berarti dia harusnya balikannya adalah string kosong. Oke, kita akan tambahkan pembatas untuk memberitahu aja. Oke, selesai. Kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita perhatikan ada metode namanya toString, balikannya adalah string ya. Dia tidak punya parameter, dia tidak punya exception juga.
Lalu ada get first name string, tidak punya parameter juga. Set first name, dia returnnya adalah void ya. Jadi kelas void. Lalu dia punya satu parameter, parameternya adalah string. Get last name, dia returnnya string tapi tidak punya parameter. Set last name, dia returnnya void dan dia punya satu parameter tapi tidak punya exception. Jadi teman-teman kalau pengen nge-breakdown ya, sebuah method isinya apa aja, teman-teman bisa lakukan menggunakan si kelas Java Reflection method ini. Nah, sebelumnya kan kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, untuk field teman-teman bisa ubah atau mengambil menggunakan Java Reflection field. Nah, begitu juga dengan method. Method bisa digunakan untuk memanggil method pada sebuah objek. Jadi dari method yang sudah kita ambil menggunakan Java Reflection, teman-teman bisa eksekusi metodenya. Ya. Jadi ini hampir mirip dengan field yang bisa kita gunakan untuk mengambil atau mengubah field. Kalau misalnya method, ya cuma bisa dieksekusi aja gitu ya. Nah, untuk memanggil metode objek, kita bisa menggunakan metode yang namanya invoke. Lalu ada invoke, di sini objek mana yang mau kita invoke si metodenya, lalu parameternya apa aja. Oke, kita akan coba buat. Jadi contohnya seperti ini, kita punya objek namanya person, lalu kita bikin metode namanya get first name. Kita ambil dari get declare method namanya get first name. Lalu teman-teman kalau pengen dapetin detail dari untuk mengeksekusi sebuah metodenya di dalam objek person, teman-teman coba gunakan metodenya apa? Di sini kan metodenya get first name titik invoke. Lalu di sini objeknya. Kalau ada parameter, teman-teman tambahkan parameter di belakangnya. Kalau tidak ada parameter, ya berarti kosongkan saja. Ya, oke, kita akan coba. Jadi di sini kita buat tes baru, tes get method value contohnya. Oke, kita buat person class get declare methods, nama metodenya get first name contohnya ya. Get first name. Oke, ini bisa saja tidak ada, jadi bisa exception. Oke, selanjutnya teman-teman cukup gunakan get first name titik invoke ya. Nah, invoke di sini ada dua parameter. Parameter pertama adalah objek yang mau di-invoke-nya atau yang mau dieksekusi metodenya. Lalu di sini parameter yang akan dikirim ke metodenya kalau dia punya parameter. Untuk detail parameter kita bahas di chapter selanjutnya. Di sini kita sekarang bahas dulu yang metode tidak ada parameternya, yaitu get first name. Jadi di sini kita harus masukkan objeknya, person contohnya ya. Nah, kita buat dulu di atas person sama dengan new person. Di sini misalnya echo Kennedy. Oke, selanjutnya berarti ketika kita invoke harusnya dia dapat ya. Nah, ketika invoke itu di sini ada return value-nya. Return value-nya adalah objek. Jadi di sini adalah objek first name-nya. Jadi di sini string first name. Ini bisa saja error ya. Entah itu illegal access atau invocation target exception atau terjadi exception. Kalau misalnya illegal access exception artinya metodenya itu mungkin private ya. Jadi nggak bisa dieksekusi. Karena di sini public, jadi kita aman harusnya. Nah, ini tinggal kita konversi menjadi string. Kita akan print out first name. Oke, kita coba hasilnya. Nah, hasilnya keluar echo seperti ini. Jadi teman-teman juga dari method ya, teman-teman bisa eksekusi sebuah metode yang ada di objek tertentu. Ya, contohnya di sini objek person, kita bisa eksekusi. Kalau nanti ada objek person 2, person 3, dan seterusnya, kita juga bisa eksekusi menggunakan metode ini. Jadi seperti ini tentang metode. Oke, next-nya kita bahas tentang parameter ya. Jadi metode parameter. Sekarang kita bahas tentang parameter. Parameter itu merupakan representasi dari Java parameter yang ada di metode. Entah itu metodenya berupa metode biasa gitu ya, atau metode constructor. Jadi cara mendapatkan parameter yang bisa kita ambil itu dari metode. Kenapa? Karena parameter memang hanya adanya di dalam metode atau juga constructor ya. Nanti kita bahas juga tentang constructor. Nah, parameter ini memiliki banyak sekali metode. Jadi sama seperti method, field, class. Jadi parameter juga dia punya banyak sekali metode ya. Untuk apa metodenya? Untuk mendapatkan detail dari parameternya. Seperti tipe data parameternya apa, nama parameternya, apakah ada annotation atau tidak, dan yang lain-lain. Detailnya teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi ini tentang parameter ya, ada di package-nya Java Lang Reflect. Jadi ada banyak banget nih di sini metode-metodenya.
ya. Jadi teman-teman pengen dapetin detailnya, teman-teman bisa baca di sini. Oke, jadi ini contohnya. Jadi kan untuk dapetin parameter, teman-teman harus masuk dulu ke dalam method atau constructor. Kita bahas constructor nanti, kita bahas method dulu di sini. Jadi di sini contohnya kita ambil dulu semua metodenya. Lalu di dalam method, teman-teman misalnya pengen tahu ada parameternya apa aja, cukup gunakan method .get parameters. Nah, di sini teman-teman bisa langsung print ya, parameternya ada apa aja. Teman-teman bisa lakukan. Oke, kita akan coba. Saya akan buat unit test baru namanya parameter test. Test get parameters. Oke, jadi kita bikin kelasnya dulu. Lalu kita ambil semua metodenya terlebih dahulu ya. Jadi person class get declare methods contohnya. Oke, selanjutnya kita lakukan perulangan. Dari tiap metode, jadi teman-teman bisa gunakan get parameters. Ya, ini hasilnya adalah array parameter ya. Lalu di sini saya akan print out dulu nama metodenya. Method getName contohnya, nama metodenya. Lalu di sini kita print out lagi pembatas biar tahu. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan perulangan untuk tiap parameternya. Kita akan print out parameter name ya, dan juga parameter type. Oke, kita coba masukkan parameter get name, nama parameternya, parameter get type untuk tipe parameternya. Kalau teman-teman mau yang lainnya silakan. Di sini banyak sekali ya. Tinggal get apapun itu, modifiernya kah misalnya, annotate-nya. Modifiernya apa kan tidak ada public atau private parameter, tapi kan ada final. Jadi final pun masuknya ke dalam modifier, seperti itu. Ada annotation atau enggak, dan yang lain-lain ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Oke, kita coba running, kita lihat hasilnya. Nah, jadi dia ada toString, dia tidak punya parameter. Ada get first name, dia tidak punya parameter juga. Nah, di sini ada set first name, dia ada parameternya ternyata. Ada parameternya adalah first name, dan tipe parameternya adalah Java lang string. Ada juga get last name, dia tidak punya parameter, dan di sini ada set last name, dia punya parameter, parameternya adalah last name, dan di sini ada tipenya adalah Java lang string. Jadi seperti ini ya, kalau teman-teman mau mendapatkan detail dari parameternya. Oke, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita mau mengeksekusi metode yang ada parameternya? Jadi sama seperti metode tanpa parameter, kita juga bisa memanggil metode yang memiliki parameter. Cuma bedanya berarti teman-teman harus memasukkan parameternya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kita punya kelas person, teman-teman mau panggil metodenya setFirstName. Jadi di sini teman-teman ketika get declare method, teman-teman tidak hanya menyebutkan setFirstName-nya. Jadi teman-teman harus sebutkan parameternya ada tipenya apa. Kenapa harus disebutkan parameternya? Karena kan kalau di Java itu ada yang namanya method overloading ya. Jadi method overloading itu bisa deklarasikan nama metode yang sama, tapi jumlah parameternya bisa berbeda. Nah, dikhawatirkan kalau teman-teman cuma nyebutin satu nama metodenya aja, tidak menyebutkan parameternya, kalau metodenya ada dua, setPercent-nya ada dua, itu kan nanti membingungkan gitu ya, mau ngambil yang mana. Ya teman-teman harus sebutkan nama metodenya dan parameternya. Kalau parameternya ada dua, tipenya string-string, berarti ya string class, string class, seperti itu ya. Jadi jumlah parameternya teman-teman harus sebutkan berapa jumlahnya dan juga tipe data tiap parameternya itu apa aja. Nih, setelah itu teman-teman seperti biasa, tinggal gunakan invoke objeknya yang mana, lalu di sini value-nya. Sesuai kalau di sini ada satu parameter, berarti di sini juga teman-teman masukkan value-nya satu parameter. Seperti itu. Oke, kita akan coba. Kita akan buat tes invoke method with parameter. Oke, jadi kita person class. Metodenya kita pakai get declare methods. Jadi metodenya adalah set first name.
Dan set first name itu dia punya tipe data parameternya string. Jadi teman-teman harus masukkan string di sini. Oke, selesai. Set first name sudah ada. Ini bisa aja tidak ketemu ya. Jadi kita tambahkan throw exception. Nah, di sini yang perlu kita lakukan berarti kita lakukan set first name titik invoke. Objeknya mana? Contohnya di sini person. Lalu parameternya apa? Kalau di sini 1, ya berarti 1 aja. Contohnya Joko. Seperti ini. Oke, kita buat objeknya. Person sama dengan new person. First name-nya echo. Seperti ini. Nah, ini juga bisa error ya. Nah, ini juga ada return value-nya ya. Teman-teman perhatikan ada return value. Kalau memang ada mau ditangkap return value-nya silakan. Tapi kan di sini kita tahu ya kalau ini adalah void. Jadi dia tidak mengembalikan return value. Jadi kita ignore saja. Oke, selanjutnya kita coba print out apakah benar get first name-nya sekarang sudah berubah atau tidak dengan menggunakan metode set first name ini. Oke, kita coba. Nah, hasilnya dia berubah menjadi Joko. Jadi seperti ini ya. Teman-teman kalau misalnya mau mengeksekusi sebuah metode yang punya parameter. Sekarang kita bahas tentang constructor. Constructor ini tipenya generic ya, jadi constructor T seperti ini. Ini merupakan representasi dari Java constructor yang ada di dalam Java class. Jadi ini mirip seperti method sebenarnya ya. Jadi karena dia mirip dengan method, jadi dia juga memiliki yang namanya parameter. Nah, untuk membuat constructor kita bisa mendapatkan ya menggunakan class. Namanya adalah fungsinya get constructors gitu ya. Nah, constructor ini dia merupakan tipe data generik ya, mengikuti tipe data generik dari kelasnya. Jadi kalau kelasnya adalah kelas person, berarti constructor-nya pun constructor person. Nah, untuk apa constructor di sini ada generic person-nya? Untuk nanti kalau metode itu kan bisa digunakan untuk memanggil metode. Kalau field untuk mendapatkan field. Kalau constructor itu bisa digunakan untuk membuat sebuah objek. Jadi objeknya tipenya adalah T ini, ya. Oke, untuk detailnya teman-teman bisa baca di sini. Jadi ini adalah constructor. Jadi sama, dia juga punya banyak metode. Jadi digunakan untuk nge-get parametersnya ada berapa, tipe parametersnya ada apa aja, apakah ada annotation atau tidak, dan yang lain-lain. Oke. Ini contohnya. Jadi kita buat dulu sebuah class, lalu teman-teman bisa ambil get declared constructor. Kalau get constructor saja, berarti cuma dapetin public constructor. Kalau get declared constructor, berarti itu bisa mendapatkan semua, ya entah itu public ataupun juga private. Ya. Oke, kita akan coba. Saya akan buat unit test baru. Di sini namanya adalah constructor test. Test get constructor. Oke, jadi teman-teman bisa gunakan person class titik get declare constructor. Selanjutnya kita akan coba lakukan perulangan. Constructor for di sini ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung saja di sini. Tinggal kita coba print out. Kita tambahkan pembatas. Kita print out constructor titik get name. Ada name-nya juga. Get parameter types. Untuk dapetin semua parameter types-nya kira-kira apa aja. Ini kita gunakan array to string. Kalau teman-teman pengen dapetin parameternya, tinggal gunakan constructor get parameters ya. Jadi ini mirip seperti di method. Oke, kita tidak perlu dulu sekarang, cukup sekian aja. Kita lihat hasilnya. Hasilnya di sini ternyata ada sebuah constructor, nama constructornya person. Ya, kalau nama constructor kan pasti selalu sama dengan nama kelasnya ya. Yang membedakan adalah parameternya. Di sini parameternya kosong. Lalu yang kedua ada constructor namanya person juga, dan di sini ada dua parameter. String dan string, yaitu di sini adalah first name dan juga last name. Jadi seperti ini kalau teman-teman pengen dapetin constructor dan juga detailnya. Kita sudah tahu ya bahwa constructor itu merupakan metode yang dieksekusi ketika sebuah objek pertama kali dibuat. Nah, dengan menggunakan constructor, kita juga bisa membuat sebuah objek baru.
Jadi bedanya kalau misalnya metode itu untuk mengeksekusi sebuah metode, kalau konstruktor untuk membuat objek baru. Nah, caranya teman-teman bisa gunakan metode yang namanya new instance di dalam konstruktor. Lalu tinggal masukkan parameternya apa aja. Ini otomatis dia akan menjadi sebuah objek baru. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi kita punya misalnya class ya, person, lalu di sini tinggal gunakan person class get constructor kalau teman-teman mau. Kalau get constructor itu berarti dia mengambil default constructor yang tidak memiliki parameter. Kalau teman-teman misalnya pengen, saya pengen konstruktornya yang ada parameter A dan B. Teman-teman tinggal sebutkan saja get constructor di sini. Nama parameternya apa? Tipe parameternya apa? Tinggal sebutkan. Karena kan kita punya dua konstruktor ya di person. Ada yang tidak ada parameter, ada yang dua parameter ini. Nanti konstruktor ini teman-teman bisa buatkan sebuah objek dengan cara new instance, panggil metodenya. Oke, kita sekarang akan coba. Kita buat unit test baru, test create object using constructor. Oke, pertama kita bikin dulu person class get constructor tanpa ada parameter. Jadi di sini langsung saja constructor yang tidak ada parameter ya. Di sini bisa terjadi error ya kalau misalnya konstruktornya tidak ada. Selanjutnya kita buat lagi konstruktor yang kedua, get constructor yang ada parameter string class dan juga string class. Kenapa? Karena person itu kan ada dua konstruktor ya. Konstruktor pertama ini, konstruktor kedua itu yang ada stringnya dan juga stringnya. Jadi ada dua parameter tipenya string-string semua. Ya teman-teman bisa sebutkan di sini parameternya. Ini konstruktor parameters. Selesai. Jadi biasanya kan kalau kita bikin objek tinggal gunakan person sama dengan new person seperti ini. Kalau ini dari konstruktor kosong ya atau default konstruktor atau kalau ada ya tinggal echo contohnya Kennedy seperti ini. Kalau menggunakan konstruktor ini reflection constructor, teman-teman juga bisa lakukan seperti ini. Jadi di sini misalnya person 1 sama dengan constructor new instance. Ini tidak punya ini ya, tidak punya parameter, jadi cukup seperti ini. Ini juga bisa error, kita akan try exception. Jadi dia juga bisa exception-nya lumayan banyak nih. Contohnya kalau ternyata konstruktornya private. Lalu kita buat person 2, kita ambil dari konstruktor yang punya parameter, tinggal new instance. Di sini teman-teman harus masukkan parameternya. Karena di sini ada dua parameter, jadi saya masukkan dua. Echo dan Kennedy. Oke, kita akan print out person 1 dan juga person 2. Kita lihat hasilnya. Hasilnya yang person 1 benar menggunakan konstruktor yang kosong ya. Jadi first name-nya adalah 0 dan last name-nya adalah 0. Kalau untuk yang kedua, ini juga benar. First name-nya adalah Echo dan last name-nya adalah Kennedy. Berarti sekarang kita sudah sukses membuat objek menggunakan Java Reflection Constructor. Sekarang kita bahas tentang superclass. Dengan menggunakan Java Reflection, kita juga bisa mengetahui superclass dari sebuah Java class yang sudah kita buat reflection-nya. Terdapat sebuah metode yang namanya getSuperClass di dalam kelas. Jadi teman-teman kalau pengen tahu dia itu superclass-nya apa sih, teman-teman bisa gunakan getSuperClass. GetSuperClass itu cuma return-nya 1 ya. Jadi kalau dia ternyata extend sebuah superclass, lalu di atasnya ada extend lagi, kita tidak bisa langsung dapetin semuanya. Teman-teman harus melakukan iterasi untuk dapetin terus ke atasnya. Nanti kita coba lihat. Perlu diingat bahwa kita saat teman-teman membuat sebuah kelas, lalu teman-teman tidak merasa menambahkan extend, itu secara default kalau di Java, dia akan di-extend dengan kelas namanya Java Lang Object. Jadi walaupun teman-teman misalnya merasa tidak pernah gitu ya, menambahkan extend di dalam kelasnya, secara default otomatis ditambahkan Java Lang Object. Jadi Java Lang Object ini semacam root kelasnya. Jadi kalau teman-teman misalnya extend dari A ke B gitu ya, nah B itu sebenarnya kalau teman-teman tidak extend kemana-mana, dia sebenarnya extendnya ke objek. Detailnya kelasnya, metodenya teman-teman bisa lihat di sini. Nama metodenya adalah getSuperClass.
Jadi contohnya seperti ini, kita punya kelas person. Teman-teman kalau mau ambil superclass-nya, cukup gunakan get superclass. Jadi otomatis dia ini adalah di sini harusnya superclass-nya itu adalah objek. Kalau teman-teman ambil lagi dari superclass ini objek, teman-teman ambil superclass-nya lagi, ini harusnya dapatnya 0. Kenapa? Karena objek itu udah yang paling tinggi. Jadi tidak akan mungkin ada kelas lagi di atas objek. Oke, kita akan coba. Superclass test kita buat. Test get superclass. Jadi pertama kita punya person ya. Ini kalau kita print out person superclass. Lalu di sini kalau teman-teman pengen dapetin superclass-nya, teman-teman gunakan person class titik get superclass. Ini otomatis dia adalah superclass-nya. Jadi ini harusnya superclass-nya itu adalah objek ya. Kita akan print out. Ini saya ganti variabelnya biar lebih ini mudah dibaca. Jadi ini adalah objek class harusnya. Jadi di sini kalau teman-teman nanti print out harusnya dia keluarnya adalah objek karena di atasnya person itu harusnya ada objek. Nah, kecuali kalau teman-teman dari objek class, teman-teman get superclass lagi, ini harusnya dapatnya adalah null class. Jadi ini harusnya kosong ya, tidak ada. Kita print out di sini null class harusnya nanti keluarnya adalah null. Oke, kita coba. Nah, lihat. Jadi dari kelas person ini parent-nya atau superclass-nya itu adalah objek. Kalau kita pengen tahu objek itu superclass-nya siapa dan dia tidak punya alias null, kosong ya. Jadi seperti ini kalau teman-teman pengen tahu dari superclass-nya itu ada di mana saja. Ya teman-teman nggak bisa sekali get superclass dapetin semuanya, enggak. Teman-teman harus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas dan seterusnya sampai dia dapetin datanya 0. Kalau udah mencapai 0 berarti dia udah ada yang di paling tinggi superclass-nya.